pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas tolong disiapkan berdoa. Nah, sekarang Bu Guru mau tahu nih siapa sih yang hari ini tidak hadir. Coba tolong dicek sisi kiri kanan teman kalian, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Semuanya berdiri. Terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang apa? Iya betul, kemarin kita membahas tentang manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ada yang tahu nggak untuk mendapatkan uang itu kita harus ngapain dulu? Ya betul, untuk mendapatkan uang kita harus bekerja. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, anak-anak kalian bisa buka LKS-nya halaman 26. Sekarang Bu Guru mau nempelin beberapa gambar dulu nih. Gambar mengenai jenis usaha masyarakat di Indonesia. Ada yang tahu gambar pertama ini gambar apa? Iya betul, gambar yang pertama adalah tentang perindustrian. Nah, kemudian gambar yang kedua tentang apa? Ya betul, tentang perdagangan. Dan selanjutnya gambar yang ketiga adalah tentang jasa. Nah, kita akan membahas dari yang pertama tentang perindustrian. Apa sih perindustri? Nah, jadi perindustrian adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan juga ada industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, perindustrian itu sendiri dibedakan menjadi 4. Ada perindustrian rumah tangga, ada industri kecil, ada industri sedang, dan juga ada industri besar.
industri rumah tangga itu adalah industri yang mempekerjakan antara 1 sampai dengan 5 tenaga kerja. Industri rumah tangga itu biasanya dijalankan oleh anggota keluarga. Misalnya ada pembuatan kue kering dan juga kerajinan rajut. Nah, kemudian yang kedua ada industri kecil. Nah, anak-anak, industri kecil itu adalah industri yang mempekerjakan antara 6 sampai dengan 19 tenaga kerja. Industri kecil itu menggunakan peralatan, modal, dan juga tenaga kerja dalam jumlah yang kecil. Contohnya ada pengrajin sendal, pengrajin keramik, pembuatan tahu dan tempe. Itu adalah contoh dari industri kecil. Kemudian yang ketiga ada industri sedang. Industri sedang itu adalah industri yang mempekerjakan antara 20 sampai 99 tenaga kerja. Contoh dari industri sedang itu adalah pembuatan pakaian jadi dan juga ada percetakan. Yang keempat itu ada industri besar. Industri besar itu sendiri adalah industri yang mempekerjakan lebih dari 99 tenaga kerja. Nah, industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Industri besar itu contohnya adalah industri tekstil, industri baja, dan juga industri kendaraan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan. Nah, ada yang tahu perdagangan itu apa? Ya, betul. Perdagangan adalah aktivitas jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen. Nah, tujuan dari perdagangan itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan bersama. Perdagangan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada perdagangan kecil, 2 perdagangan menengah, dan yang ketiga ada perdagangan besar. Perdagangan kecil itu contohnya adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang warung. Nah, sedangkan perdagangan menengah itu sendiri contohnya adalah swalayan. Dan yang terakhir perdagangan besar itu contohnya adalah pengekspor dan pengimpor. Nah, anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang jasa. Apa itu jasa? Jasa adalah kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi jasa itu tidak memberikan barang, tetapi memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh dari jasa adalah misalnya guru yang menawarkan keahliannya untuk mendidik. Kemudian ada yang seperti gambar ini, ada jasa laundry, ada juga jasa cuci kendaraan, ada juga jasa apalagi? Ya, betul. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman jenis usaha masyarakat di Indonesia. Oke. Jadi kan kita sudah belajar bahwa jenis usaha masyarakat di Indonesia itu beraneka ragam. Nah, meskipun di Indonesia itu memiliki jenis usaha yang beragam, keberagaman itu tidak menjadikan alasan untuk saling merendahkan orang lain, merendahkan pekerjaan orang lain. Maka dari itu kita harus memiliki sikap yang dapat kita lakukan untuk menghadapi jenis usaha masyarakat di Indonesia.
untuk menghadapi keberagaman jenis usaha masyarakat di Indonesia. Sikapnya apa aja? Ya betul, yang pertama kita harus selalu menghargai jeripayah orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bersikap santun kepada orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh menganggap pekerjaannya lebih tinggi dibandingkan pekerjaan orang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai peta pikiran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peta pikiran. Nah, tadi kan anak-anak sudah membaca tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Coba ada yang tahu apa sih peta pikiran? Ya betul. Jadi peta pikiran adalah cara penyajian informasi dengan menggunakan diagram. Coba anak-anak kerjakan peta pikiran mengenai jenis usaha masyarakat di Indonesia. Oke, dikerjakan dengan teman sebangku ya. Bu Guru tunggu. Sudah anak-anak? Oke, baik. Ada yang mau jawab tentang perindustrian? Baik, iya betul. Jadi pengertian dari perindustrian itu adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, ciri-cirinya betul. Ciri-ciri dari perindustrian adalah yang pertama, memiliki modal. Yang kedua, memiliki bahan baku. Yang ketiga, memiliki tenaga kerja. Dan yang keempat, memiliki mesin. Nah, selanjutnya peta pikiran tentang perdagangan. Ada yang mau menjawab? Iya betul. Jadi pengertian dari perdagangan itu adalah aktivitas jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen. Nah, ciri-ciri dari perdagangan itu adalah yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, adanya alat pembayaran. Alat pembayarannya berupa apa? Ya betul, berupa uang. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh keuntungan. Nah, yang terakhir ada jasa. Siapa yang berani menjawab? Oke, baik. Betul sekali. Pengertian dari jasa adalah kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi, jasa itu tidak menawarkan barang,
kepada konsumen. Nah, ciri-ciri dari usaha jasa itu apa? Nah, ciri-ciri dari jasa itu adalah yang pertama, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menjaga loyalitas atau kesetiaan konsumen. Nah, baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita telah membahas tentang apa? Iya, tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia dan juga cara menghadapi keberagaman jenis usaha masyarakat di Indonesia, dan yang terakhir tentang peta pikiran. Nah, untuk tugas Bu Guru bagikan tugasnya. Silakan tugasnya dikerjakan dengan teliti dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong untuk ketua kelasnya disiapkan berdoa. Anak-anak, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum.